Berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7, masih dengan pendirinya yang bernama Dapuntahyang, Sri Jayanasa. Keterangan ini tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di kota Kapur, Mendo Barat, Bangka. Namun, kisah pendirian kerajaan ini merupakan salah satu bagian yang sulit dipecahkan oleh peneliti. Sebab dalam sumber-sumber yang ditemukan tidak ada struktur genealogis yang tersusun rapi antar Raja Sriwijaya. Prasasti dikeduakan Bukit 682 Masehi menyebutkan nama Dapuntahyang dan prasasti Talang Tuo 684 Masehi memperjelasnya menjadi Dapuntahyang Sri Jayanasa. Kedua prasasti ini adalah penjelasan tertua mengenai seseorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya. Dalam prasasti dikeduakan Bukit juga menceritakan bahwa Dapuntahyang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minanga, Tamuan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Berdasarkan prasasti kota 686 M di Pulau Bangka, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka dan Belitung, bahkan sampai ke Lampung. Bukti ini juga menyebutkan bahwa Sri Jayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Peristiwa ini terjadi pada waktu yang kurang lebih bersamaan dengan runtuhnya kerajaan Tarumanagara di Jawa Barat dan kerajaan Holing Kalingga di Jawa Tengah yang bisa saja terjadi karena serangan yang dilancarkan oleh Sriwijaya. Letak Kerajaan Sriwijaya. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan, namun pendapat yang cukup populer adalah dikemukakan oleh G. Gondes pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sampai dengan saat ini, Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Beberapa ahli kesimpulan bahwa Sriwijaya yang berjolak merintis memiliki kebiasaan untuk berpindah pusat kekuasaan. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, bahwa struktur genealogis raja-raja Sriwijaya banyak terputus dan hanya didukung bukti-bukti yang dianggap kurang kuat. Berikut ini adalah nama-nama raja-kerajaan Sriwijaya yang sedikit banyak disepakati oleh para ahli setelah masa kekuasaan Dapuntahyang Sri Jayanasa. 1. Sri Indrawarman. 2. Raja Dranandindra. 3. Raja Semaratungga. 4. Rangkai Pikatan. 5. Balaputra Dewa. 6. Sri Udayadityawarman. 7. Sri Wulamaniwarman atau Chudamani Warmadewa. 8. Sri Marajiwaya Tunggawarman. 9. Sri Sanggarawijaya Tunggawarman. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Raja Balaputra Dewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak gemilangannya pada abad ke-8 dan 9. Namun pada dasarnya, kerajaan ini mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Hal ini disebabkan raja-raja setelah Sri Marawijaya sudah disibukkan dengan peperangan melawan Jawa pada 922 Masehi dan 1016 Masehi. Dilanjutkan dengan melawan kerajaan Kola atau India pada tahun 1017 hingga 1025 Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan.
Pada masa kekuasaan Balaputra Dewa sampai dengan Sri Marawijaya, kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur utama perdagangan antara India dan Cina. Selain itu, seperti yang dilansir dari buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara karya Denny Prasetyo, mereka berhasil memperluas kekuasaannya hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan. Untuk menjaga keamanan itu, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat, sehingga kapal-kapal asing yang ingin berdagang di Sriwijaya merasa aman dari gangguan perompak. Hingga lambat laun, Sriwijaya berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-11. Berawal dari serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Rajendra Koladewa dari Kerajaan Kola yang berhasil melawan salah satu Raja Sriwijaya tersebut. Dikutip dari buku sejarah karya Nana Supriyatna, kemudian pada abad ke-13, salah satu kerajaan taklukan Sriwijaya, Kerajaan Malayu, berhasil dikuasai Singosari. Kerajaan dari Jawa yang dipimpin oleh Kartanegara melalui ekspedisi Pamalayu, Kertanegara berhasil menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Malayu. Sementara itu, Kerajaan Sriwijaya mulai lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah negara takluknya menjalin hubungan dengan negara saingan di Jawa. Hingga kelemahan ini dimanfaatkan oleh Kerajaan Sukodaya dari Thailand di bawah Raja Kamheng. Wilayah Sriwijaya di semenanjung Malaysia berhasil direbut sehingga Selat Malaka bisa dikontrol. Akhir abad ke-14, Sriwijaya benar-benar runtuh akibat serangan Kerajaan Majapahit dari Jawa.